Weni Mizon alias Dwi Citra Weni lawan balik netizen. Nama Dwi Citra Weni alias Weni Mizon jadi sorotan beberapa waktu terakhir. Ex-karyawan PT Timah Terbuka itu disorot karena videonya di sosial media diduga menghina honorer pengguna BPJS. Weni Mizon pun viral disorot netizen. Ia dikecam dan dihujat. Setelah viral, Dwi Citra Weni juga dipecat sebagai karyawan PT Timah Terbuka. Setelah dipecat, Dwi Citra Weni mengunggah aktivitasnya di media sosial, seusai dirinya dipecat dari PT Timah Terbuka pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Dwi Citra Weni membagikan momen saat dirinya menempelkan label pada botol-botol jamu yang dijualnya. "Sibuk buat jamu aku, kalian sibuk aja ngurus gigi aku, slay," tulis Dwi Citra Weni di medsos Instagramnya @weni_mizon usai dipecat PT Timah. Unggahan tersebut muncul beberapa jam setelah PT Timah secara resmi mengumumkan pemecatan dirinya. Dalam unggahan sebelum dipecat dari PT Timah, Dwi Citra Weni juga sempat mengeluhkan surat peringatan 2, SP2, yang diterimanya dari perusahaan. Dwi Citra Weni menyebut, PT Timah memberikan SP2 kepadanya padahal dirinya tidak melakukan korupsi atau merugikan perusahaan. "Dengan hormat saya umumkan jika SP2 saya bukan karena merugikan perusahaan ataupun korupsi," menyala @Gerindra @fraksi Partai Gerindra. "Mohon maaf netizen kalau gak tahu cerita mending gak usah fitnah," tulis Dwi Citra Weni dalam unggahannya di Instagram satu hari sebelum dipecat dari PT Timah, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Dipecat, Weni Mizon atau Dwi Citra Weni, karyawan PT Timah yang viral diduga hina honorer pengguna BPJS akhirnya dipecat. Weni Mizon dipecat buntut video dirinya diduga menghina honorer pengguna BPJS Kesehatan viral di media sosial dan mendapat kecaman dari publik. Sebelumnya, Weni Mizon diketahui sudah sempat mengaku tak khawatir dipecat. Weni Mizon pun terlihat santai ketika diprediksi akan dipecat oleh PT Timah. Ia bahkan mengaku sudah berulang kali mencari cara agar bisa keluar dari perusahaan itu. Apalagi ia mengaku bisa mendapatkan jutaan rupiah hanya dari rumah. Lewat media sosialnya, Weni kerap kali mengunggah kegiatan membuat kue, ngomset jutaan rupiah dari dapur, tulisnya di salah satu video. Selain kue, Weni juga menjadi penjual atau reseller skincare milik Dr. Ekles. Bahkan dalam postingan terbarunya setelah viral, Weni mengaku memang akan hengkang dari PT Timah. Ia berencana fokus menjalankan bisnisnya tersebut. "Tanggal 25 Maret aku memang mau fokus ngurus usaha-usaha gue yang gak seberapa itu," tulis Weni Mizon di Instagram seperti dikutip dari Tribun Bengkulu. Rencana berhenti kerja di PT Timah juga pernah ditulis Weni dalam postingan tanggal 24 Januari tahun 2025. "Tak mudah tapi saya jalani. Sebentar lagi saya akan menggantungkan baju seragam. Walau berat karena merasa sangat beruntung bisa bergabung di tim ini. Atasan Masya Allah baik dan kawan satu ruangan pun luar biasa satu frekuensi. Insya Allah duniawi akan diganti Allah dengan yang lebih baik," tulis Weni Mizon. Banyak informasi beredar menyebut bahwa Weni memang sudah pernah menerima teguran karena ulahnya. Terakhir ia ditegur tahun 2024 lalu. Di media sosial, Weni juga dikenal dengan panggilan Ibu Suri Wakanda. Sebelumnya Weni Mizon membuat story dengan narasi bahwa dirinya memang tidak mau lagi kerja di PT Timah. Menurutnya, ia sampai masuk dan bekerja di BUMN PT Timah hanya karena punya janji dengan ibunya. Saat ini ibunya sudah meninggal, dan dirinya ingin memutuskan janji tersebut. Weni Mizon mengaku lebih tertarik untuk berbisnis dibandingkan bekerja di BUMN. Namun Weni Mizon tidak tahu cara untuk memutuskan janji tersebut. "Aku aja udah pusing mikirin bagaimana caranya bisa mutusin janji sama alam ibuku," tulis Weni Mizon. Setelah video POV dirinya viral di media sosial dan mendapatkan banyak hujatan dari warganet, Weni Mizon merasa inilah saat yang tepat dirinya untuk keluar dari PT Timah.
Mungkin ini adalah jawabannya atau arahnya ya, lanjutnya. Ya kita lihat aja nanti bagaimana karena TMT tanggal 25 Maret memang udah gantung baju sih. Weni Mizon menegaskan bahwa dirinya memang tidak mau lagi bekerja di BUMN PT Timah. Coba aja kalau bisa sampai masuk lambe turah, keren juga aku. Orang-orang ini gak tahu aja kalau sebenarnya saya tuh udah gak mau lagi kerja di PT tersebut. Kalian seneng banget keknya minta aku dipecat, ujarnya. Selanjutnya, kata Weni Mizon, dirinya akan mengurusi bisnisnya. Fokus ngurus usaha-usaha aku sendiri yang tak seberapa itu via kue bolu, namanya Bolu Sultan, lanjutnya. Namun demikian, Weni Mizon merasa hujatan yang ditujukan ke dirinya sudah kelewatan dan bertendensi provokasi. Kita itu boleh gak suka sama orang, tapi gentel aja dong, tulisnya lagi. Gak perlu giring-giring opini, fitnah sana-sini, provokasi yang ada nambah dosa karena jadi bahan gibahan dan berhujat orang lain. Alasan PT Timah pecat Weni Mizon. Seperti diketahui, PT Timah telah melakukan pemeriksaan terhadap karyawatinya berinisial DCW yang viral lantaran mengejek karyawan honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat. PT Timah memutuskan untuk memecat karyawati tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Terbuka, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025, perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Terbuka telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Anggi menyampaikan keputusan tersebut merupakan langkah tegas dan komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan. Dia menyampaikan kepada seluruh karyawan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak menggunakan media sosial dengan bijak. Namun perusahaan juga berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah Terbuka untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku. Terangnya lagi, perusahaan juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak terus berspekulasi terkait peristiwa ini dan menegaskan bahwa aktivitas media sosial yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, kata Anggi. Diberitakan sebelumnya, DCW Dwi Citra Weni menjadi perbincangan lantaran postingannya di media sosial yang menghina seorang pegawai honorer. Ulah DCW yang viral di media sosial tersebut yang berbicara seolah-olah sedang melakukan percakapan. Dia kemudian mengolok pekerja honorer karena menggunakan BPJS dan bukan pasien prioritas. Ngantre ya, Dek, BPJS, ya, hahaha, oh BPJS, masih honorer ya. Kebetulan saya kan, menunjuk logo PT Timah di baju, saya nggak ngantre, Dek, pasien prioritas, hahaha, kata DCW. Namun sebelumnya, PT Timah juga menyampaikan permohonan maaf atas ulah karyawannya itu. PT Timah menyampaikan pihaknya menjunjung tinggi etika, harmoni, serta rasa saling menghormati. Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, harmoni, dan saling menghormati. Perusahaan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang merasa terganggu dengan aktivitas media sosial salah satu karyawan yang diduga menyebarkan informasi yang mendiskreditkan pihak tertentu, tulis PT Timah dalam unggahan di Instagramnya. PT Timah menyampaikan video yang dibuat perempuan tersebut tidak berhubungan dan tidak mewakili perusahaan. Karyawan PT Timah mendapat fasilitas layanan kesehatan BPJS sesuai dengan kelas kepesertaan masing-masing. Menegaskan bahwa konten yang disampaikan oleh pemilik akun media sosial tersebut tidak berhubungan atau mewakili karakter dan budaya kerja perusahaan. Fasilitas dan layanan kesehatan yang diterima karyawan PT Timah Terbuka sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas kepesertaan masing-masing dan tidak ada perbedaan, tulis keterangan resmi PT Timah.